Malam hari ini kita masuk ke dalam pasal yang ke-12 dari kitab Kisah Para Rasul. Menarik sekali kalau kita memperhatikan perjalanan gereja Tuhan di dalam Kisah Para Rasul ini. Apa yang memang Tuhan kerjakan, apa yang Roh Kudus kerjakan, membuat kita menyadari bahwa gereja itu bukan saja dipanggil untuk hidup dalam kenyamanan, kemapanan, tetapi juga dipanggil dalam hidup pergumulan, bergumul. Ya, di dalam pasal yang ke-12 ini saya pikir penting untuk kita perhatikan dalam beberapa hal. Pertama, bahwa ketika kita memperhatikan pasal yang ke-12 dari kitab Kisah Para Rasul ini, kita melihat ke pasal-pasal sebelumnya, apa yang terjadi di dalam kehidupan para rasul, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Mula-mula tentu kita sudah melihat, meneliti, mempelajari bagaimana penganiayaan demi penganiayaan dialami oleh orang-orang percaya. Ya, kita sudah melihat bagaimana penganiayaan dilakukan oleh kaum Sanhedrin terhadap Stefanus. Kemudian orang-orang percaya dianiaya bukan saja di Yerusalem, tapi juga sudah keluar dari Yerusalem, mereka pun dianiaya. Ya, jadi penganiayaan terus-menerus dilakukan. Tetapi jangan lupa bahwa ketika Saulus sudah bertobat, di dalam pasal yang ke-9, kita mendapatkan di sana waktu Saulus sudah bertobat, lalu dari Damsik, kemudian kembali ke Yerusalem. Waktu di Yerusalem, kemudian Saulus memberitakan Injil, orang kemudian berusaha untuk membunuh atau membenci Saulus, maka kemudian Saulus oleh orang-orang percaya, oleh para murid, dilarikan ke Kaisaria dan kemudian pergi ke Tarsus, ke kampung halamannya. Dan di dalam pasal yang ke-9 tersebut, maka di situ juga digambarkan tentang situasi damai, situasi tenang, situasi tentram yang dialami oleh orang-orang percaya. Ya, kemudian menarik di dalam pasal yang ke-12 kembali lagi satu penganiayaan yang terjadi, satu penganiayaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Kini bukan datang dari orang Yahudi secara langsung dalam konteks bahwa para imam, ahli Taurat, orang Farisi atau kaum Sanhedrin, tapi kali ini datang dari pemimpin atau dari Herodes. Di dalam pasal yang ke-12 ini kita melihat paling tidak ada beberapa hal. Pertama, bahwa tentu kematian seorang rasul pertama, seorang rasul yang pertama mati sebagai rasul adalah Rasul Petrus, kemudian Rasul Yakobus. Kemudian kita melihat juga bagaimana Petrus diselamatkan oleh malaikat Tuhan atau oleh Tuhan melalui malaikat yang diutus kepada Petrus yang sedang dipenjara, yang kemudian kita melihat bagaimana akhir dari kematian atau akhir dari kehidupan seorang Raja Herodes. Pasal 12 ini di akhir atau dimulai dengan kematian para rasul, seorang rasul, dan juga ditutup dengan kematian seorang Raja Herodes. Apa yang kemudian kita lihat di dalam bagian ini? Pertama, bahwa bicara kematian seorang Rasul Yakobus, ya, bahwa tentu Herodes sangat marah. Herodes kemudian begitu ingin menyukakan hati orang-orang Yahudi di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, ya, sehingga apa yang dia lakukan, yaitu membunuh para pengikut Kristus, membunuh para rasul, dalam konteks ini Yakobus. Yakobus, ya, kalau kita mengacu kepada perkataan Tuhan Yesus dalam pasal yang ke-20 dari Injil Matius ayat 21 dan ayat yang ke-20 sampai 23 di sana, waktu ibunya meminta kepada Yesus tentang anaknya, dua anaknya, yang satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri, tadi sudah disinggung oleh Pak Heri. Ya, tetapi apa yang kemudian digenapi dari pernyataan Yesus tersebut adalah menarik sekali. Dua saudara ini, pertama Yakobus, seorang rasul yang pertama mati, dan Yohanes mengunci kematian para rasul. Dan tentu oleh sebab itu ketika permintaan ibu Yakobus dan ibu Yohanes ini tentang duduk di sebelah kanan Kristus, yang satu kiri satu kanan, maka Yesus katakan, ya, kamu tidak tahu apa yang
kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan itu? Bicara cawan berarti bicara satu penderitaan. Maka apa yang mereka katakan? Ya, kata mereka kepadanya, kami dapat. Kami dapat merasakan, menikmati, atau minum cawan itu, mengalami satu penderitaan itu. Saya pikir bahwa apa yang dilakukan oleh Herodes ini bagian dari penggenapan apa yang Kristus sampaikan. Walaupun kemudian kok Herodes yang menggenapi membunuh seorang rasul. Jangan lupa bahwa siapa yang membunuh Yesus? Ya, tentu orang-orang Yahudi juga, orang-orang jahat, orang-orang berdosa, bukan? Oleh sebab itu ini menarik sekali untuk diperhatikan lebih dalam lagi ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Herodes? Ya, ini tadi saya singgung. Selama beberapa waktu jemaat dalam keadaan damai, baik di Yudea, Galilea, Samaria. Kemudian jemaat makin bertambah, jemaat dalam hidup takut akan Tuhan, jumlah orang percaya semakin bertambah. Tetapi kembali dalam pasal 12 ini kita melihat satu penganiayaan lagi yang dilakukan oleh seorang Raja Herodes. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, maka tindakan Raja Herodes merupakan satu babak baru. Satu babak yang kemudian dimulai lagi terhadap orang percaya, penganiayaan terhadap orang percaya. Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang jemaat. Jadi dia mulai lagi bertindak. Ini tentu bagi orang Yahudi merupakan satu kesempatan emas. Seperti gayung bersambut. Karena bagaimanapun mereka selalu berusaha untuk menindas, menganiaya orang-orang percaya. Sebelumnya tentu Saulus yang menjadi kekuatan bagi mereka. Saulus yang tentu aktor yang sangat penting dalam satu penganiayaan orang percaya, tapi setelah dia bertobat, setelah dia terima Kristus, maka penganiayaan mulai redup. Namun di dalam bagian ini tadi sudah disinggung bahwa orang percaya sebetulnya memang tidak bisa dilepaskan dari satu penderitaan di dalam mengikut Kristus, penderitaan karena Injil. Ya, tetapi tentu ini juga mesti kita pahami bahwa kita tentu tidak minta untuk masuk ke dalam satu penderitaan itu, karena bagaimanapun penderitaan tanpa diminta pun sebetulnya akan hadir, akan datang ke dalam kehidupan orang percaya. Apa yang diperintahkan oleh Herodes adalah perintah untuk membunuh Yakobus. Memang di dalam bacaan kita tidak ada alasan yang jelas kenapa Herodes berusaha atau menginginkan kematian Yakobus. Ya, kenapa kemudian Herodes berusaha betul-betul untuk membunuh Yakobus? Lain dengan apa yang dilakukan oleh raja sebelumnya, ya, Herodes yang memerintah sebelum dia, yang memerintahkan kepada orang untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena mengambil istri saudaranya, Herodias. Tapi dalam bagian ini memang tentu saya pikir bahwa pasti ada alasan. Tetapi Alkitab memang tidak menyatakan hal tersebut. Namun kita percaya bahwa para rasul pasti memberitakan kebenaran, para rasul pasti memberitakan Injil, para rasul pasti menegur dosa. Oleh sebab itu konsekuensi dari peneguran dosa selalu berujung kepada penganiayaan. Dalam konteks kehidupan orang-orang percaya, Yesus menegur dosa orang Farisi. Yesus menegur dosa ahli-ahli Taurat. Yesus menegur dosa imam-imam. Yesus menegur dosa umat manusia dalam konteks waktu dia hidup di tengah-tengah dunia di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang Yahudi. Yesus dibenci oleh mereka. Oleh sebab itu kemudian perintah tersebut atau perintah yang diperintahkan oleh Herodes, maka dibunuhlah Yakobus. Tentu hal ini membuat hati orang Yahudi sangat senang. Memuja Herodes, mengagungkan Herodes, membanggakan Herodes. Karena bagaimanapun bagi orang Yahudi, orang yang bisa menganiaya pengikut Kristus adalah orang yang mereka support, orang yang mereka dukung. Apalagi dia sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin yang besar dalam kerajaan Romawi. Pasti ya orang Yahudi sangat senang dengan dia. Kesempatanlah bagi Herodes juga untuk menjadi pemimpin yang dikagumi, pemimpin yang mendapatkan satu angin yang segar, dukungan yang banyak, dukungan yang baik, atau dukungan yang banyak lah dari orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu kemudian penganiayaan itu terus berlanjut. Sampai pada akhirnya kemudian Herodes menginginkan juga kematian Petrus. Tentu saja belum waktunya. Oleh sebab itu Petrus ditangkap, Petrus ditahan, Petrus dipenjarakan. Ya, ini bagian daripada
rencana Herodes selanjutnya untuk menghadapkan Petrus ke hadapan orang banyak. Tadi sudah disebutkan dalam peristiwa hari yang sangat besar bagi orang Yahudi, hari di mana orang berkumpul dari berbagai suku bangsa, dari berbagai uh, latar belakang, orang-orang Yahudi yang diaspora, yang sudah tersebar ke berbagai tempat. Pada hari Paskah, maka mereka harus kembali untuk berkumpul di Yerusalem. Secara khusus, ketika mereka harus melaksanakan ibadah untuk memperingati hari Paskah tersebut. Oleh sebab itu kemudian dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi, dinanti-nantikan oleh orang banyak bahwa Rasul Petrus pun akan dibunuh. Petrus ditangkap, Petrus dipenjarakan. Ya, akan diperhadapkan kepada orang banyak setelah hari raya Paskah. Tadi sudah disinggung semua tentang hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi. Saya tidak lagi menggali ke sana karena kita sudah mendalami itu sebetulnya di dalam perjanjian lama dulu. Nah, yang menarik adalah Petrus ditangkap, dipenjarakan dan dikawal begitu ketat. Pengawalan yang berlapis, pasukan yang berlapis. Bukan hanya satu pasukan, dikatakan tadi 4 pasukan. Dalam satu pasukan pun itu ada beberapa orang. Ya, ada beberapa orang yang mengawal Petrus. Bukan hanya kemudian bicara pengawalan yang ketat tentang orang-orang yang mengawal, tapi juga pengawalan yang ketat terhadap Petrus juga digambarkan tadi. Bagaimana kemudian dia dibelenggu, dia diikat dengan rantai, dan bahkan di pintu-pintu yang kemudian terlalu dalam untuk dia memenjarakan, untuk orang memenjarakan dia. Ini berarti bahwa betul-betul ketat sekali penjagaan yang dilakukan atau perintah yang dilakukan oleh Raja Herodes untuk mengawal, untuk menjaga seorang Petrus. Luar biasa. Petrus padahal kalau kita mau memperhatikan kehidupan para murid Tuhan, mereka tidak punya kekuatan apa-apa, mereka tidak punya senjata. Ya, mereka tidak punya pengalaman perang. Mereka tidak punya alat seperti para tentara Romawi, seperti prajurit-prajurit. Tetapi tetap saja mereka diperlakukan sebagai orang yang sangat berbahaya bagi kekaisaran, bagi orang-orang Sanhedrin. Karena itu kalau kita sudah memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Yohanes dan Petrus juga ditahan dan seterusnya. Ya, ini menarik sekali bahwa ternyata kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang sangat ditakuti oleh dunia. Bukan karena kekuatan perang yang dimiliki, bukan karena kekuatan fisik yang mereka punyai, tetapi karena kekuatan Injil yang mereka punyai ketika mereka memberitakan, maka itu sangat bisa menggemparkan seluruh dunia. Itu sangat bisa merubah cara pandang orang dan berbalik dari mengikut dunia kepada pengikut Kristus. Ini sesuatu yang dilihat oleh orang-orang Yahudi dan juga dilihat oleh Herodes sebagai sesuatu yang berbahaya. Ya. Dan saya pikir bahwa ketakutan orang kepada kekristenan juga bukan ketakutan karena orang Kristen kuat, punya senjata perang dan sebagainya. Tapi ketakutan orang pada kekristenan adalah ketakutan karena Injil yang dipunyai. Ketika Injil itu disampaikan, maka Injil itu akan membuka seluruh keberadaan manusia, membuka seluruh dosa, membuka seluruh aib, membuka ketidakbenaran manusia, dan manusia tidak menyukai hal itu. Oleh sebab itu, maka Injil selalu dibendung untuk tidak diberitakan oleh orang-orang percaya, oleh rasul-rasul, dan tentu sampai zaman sekarang pun demikian. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Petrus dalam penjara, maka tadi kita sudah membaca, lalu malaikat Tuhan datang kepada Petrus. Tentu malaikat itu melakukan beberapa hal kepada Petrus. Pertama, bahwa dikatakan dia menepuk Petrus untuk membangunkan dia. Lalu dia memerintahkan Petrus supaya bangun. Nampaknya Petrus juga tertidur karena memang malam situasi. Bukan hanya Petrus, pengawal-pengawal pun sedang tertidur. Ya, kemudian Petrus waktu dia dibangunkan, seketika itu lalu dia diperintahkan untuk mengikat pinggangnya. Waktu dia membangunkan Petrus, malaikat membangunkan Petrus, Alkitab mencatat seketika itu juga rantai yang mengikat tangan Petrus segera terbuka, segera gugur. Ya, luar biasa, saya pikir bagian dari cara Tuhan menyelamatkan Petrus. Tetapi juga jangan lupa bahwa cara Tuhan memanggil seorang Yakobus pun sesuatu yang luar biasa. Tadi sudah disinggung bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi tiap orang itu berbeda sekali. Ya, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi Yakobus sehingga membiarkan dia dibunuh oleh Herodes.
Tidak, Tuhan tetap mengasihi Yakobus. Ya. Kemudian apa yang dilakukan kembali kepada bagian ini yang dilakukan oleh malaikat Tuhan, memerintahkan kepada Petrus untuk mengikat pinggangnya, mengenakan sepatu, mengenakan jubahnya, ya lalu memerintah atau membawa Petrus untuk beserta dengan dia. Ikutlah aku, bangun, ikutlah aku. Lalu malaikat menuntun Petrus keluar dari penjara. Tentu Petrus ketika dia mengalami atau merasakan atau kemudian melihat apa yang malaikat kerjakan atas dirinya, dia pikir dia sedang melihat atau mendapatkan satu penglihatan seperti yang barangkali pengalamannya yang dia rasa, yang dia lihat, yang dia saksikan di Kaisaria. Tetapi kemudian dalam bagian ini dia sadar ternyata itu bukan suatu penglihatan, tapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sesuatu yang betul-betul terjadi, yang dia alami. Ya, ketika malaikat sudah menuntun Petrus keluar dari penjara, yang kemudian penjaganya berlapis-lapis, pintunya berapa, kemudian dilewati semua. Lalu setelah sampai di luar, maka malaikat meninggalkan Petrus. Oleh sebab itu, saya pikir bahwa melihat bagian ini, maka reaksi Petrus sangat luar biasa. Ketika dia berkata, sekarang aku tahu, sekarang aku mengerti, sekarang aku menyadari bahwa aku benar-benar, bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat untuk menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Ya, dari sini kita melihat bahwa Herodes berusaha untuk membunuh dia seperti Herodes membunuh Yakobus. Dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Ingat, dalam bagian ini maka kita menemukan harapan orang Yahudi adalah semua pengikut Kristus, semua murid Kristus, semua orang percaya bisa mereka binasakan. Tapi dalam bagian ini kita melihat bagaimana cara Tuhan memakai Petrus untuk terus menjadi saksi Tuhan. Karena memang waktunya belum tiba, pada akhirnya juga Petrus juga akan dipanggil Tuhan, akan mendapatkan satu penganiayaan. Tapi menarik bahwa ketika Petrus sadar, kemudian dia betul-betul sudah dikeluarkan dari penjara, dari rencana jahat Herodes, dari harapan orang-orang Yahudi, maka Petrus kembali atau pergi ke rumah Maria ibu Yohanes. Maria yang disebut juga ibu Yohanes atau Yohanes ini juga disebut Markus. Tadi sudah disinggung oleh Pak Heri bahwa kemudian nanti Markus ini yang berselisih paham dengan Paulus ya, karena dianggap sebagai anak muda yang masih lelet sekali. Ya, sehingga ditinggalkan oleh Paulus. Namun pada akhirnya nanti mereka akan melayani bersama-sama lagi. Itu nanti kita temukan di dalam pasal-pasal berikutnya. Kita belum masuk ke sana. Oleh sebab itu kemudian menarik bahwa ketika Petrus dalam penjara, lalu apa yang dilakukan oleh orang percaya, oleh para murid adalah mereka senantiasa bertekun di dalam doa. Bertekun dalam doa memang menjadi satu gaya hidup orang percaya mula-mula. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua, pasal yang kemudian yang keempat, kehidupan umat Tuhan mula-mula, maka mereka selalu bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa. Namun apakah doa mereka yang membuat malaikat menyelamatkan atau Petrus diselamatkan oleh malaikat? Saya pikir juga bukan karena doa mereka, tetapi tadi Pak Heri sudah menjelaskan bahwa otoritas Allah yang bekerja berkarya begitu unik dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya pikir bahwa mereka bukan hanya berdoa untuk Petrus, pasti waktu Yakobus ditangkap, mereka pun pasti berdoa di sana. Ya, waktu Stefanus dibunuh, Stefanus pun sedang berdoa. Waktu dia dilempar batu, malah dia sedang berdoa. Apakah kurang doanya, kekuatan sehingga dia harus mati? Tentu bukan karena doa orang percaya, dalam pengertian bahwa karena kedaulatan Tuhan, ingin Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau demikian, apakah kita tidak perlu berdoa? Tentu kita perlu berdoa. Karena dengan berdoalah kemudian kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam satu kedaulatan rencana Tuhan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dan sekaligus juga untuk menerima apa yang Tuhan ingin Ia lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu kemudian saya pikir bahwa bagian ini sangat menarik. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini? Masihkah kita bertekun di dalam doa?
Ah, saya pikir bahwa ini menjadi satu perenungan penting juga bagi kita ketika kita mesti ada satu persekutuan bersama, ketika kita mendalami Alkitab bersama, ketika kita melakukan fellowship atau doa bersama, sejauh mana sih kehadiran kita, sejauh mana kerinduan kita untuk sama-sama bergumul sebagai umat Tuhan, bergumul sebagai orang percaya. Ya, apakah mungkin karena kita tidak menghadapi tantangan yang berat seperti orang percaya mula-mula sehingga kita mengabaikan, ya udahlah, kita nyaman, kita aman, kita damai saja, kita tentram saja, ya, sehingga tidak perlu lagi persekutuan satu dengan yang lain. Nah, ini hati-hati. Saya pikir bahwa ini menyadari ingatkan kepada kita supaya betul-betul dalam situasi bagaimanapun persekutuan satu dengan yang lain, fellowship, baik itu dalam konteks berdoa, dalam konteks mempelajari firman, menggali, memperdalam pengetahuan kita akan firman. Nah, itu saya pikir bahwa sangat penting bagi saya dan saudara. Nah, kemudian kembali kepada bagian yang kita lihat lagi, bahwa Petrus waktu dia sudah meninggalkan penjara, lalu di luar setelah malaikat tidak lagi bersama dengan dia, dia ke rumah Maria, ibu dari Yohanes atau ibu dari Markus tadi. Ya, tentu ini satu orang, Yohanes Markus ini ya. Nah, waktu dia sudah sampai di rumah Maria tersebut, di depannya, maka tadi sudah disinggung, barangkali Maria ini bukan orang yang biasa, orang yang berada, ya, dia punya hamba seorang Rode, ya. Dialah yang kemudian mendengar ketukan Petrus yang mengetuk pintu. Waktu dia kemudian mendengar Petrus mengetuk pintu karena orang sedang berdoa, lalu dia pergi ke pintu tersebut, tetapi dia tidak membukakan pintu tersebut. Lalu dia segera kembali kepada murid-murid yang sedang berdoa, kembali kepada rasul-rasul yang sedang berdoa. Barangkali dia tidak yakin kalau itu adalah Petrus. Demikian juga ketika Herode menyampaikan apa yang dia lihat tentang Petrus yang ada di depan pintu, mereka justru mengejek dia, menghina dia. Wah, kamu lagi mimpi, kamu lagi menghayal, jangan-jangan itu halusinasi kamu. Karena mereka tahu bahwa Petrus sedang dipenjara dan dikawal sedemikian rupa. Oleh sebab itu murid-murid kemudian tidak yakin kalau apa yang disampaikan Rode itu adalah benar. Sehingga kemudian Petrus terus melambaikan tangan, memberikan kode kepada mereka, memberikan isyarat kepada mereka. Lalu kemudian mereka menyadari bahwa benar-benar Petrus ada di depan pintu atau ada di depan rumah Maria. Lalu Petrus menceritakan apa yang terjadi atas dirinya, apa yang dia alami. Dan bahkan Petrus kemudian mengingatkan kepada mereka supaya apa yang kemudian dia alami, kemudian apa yang direncanakan oleh orang Yahudi, yang direncanakan oleh seorang Raja Herodes itu mesti disampaikan kepada Yakobus. Tentu ini bukan Yakobus Rasul, karena Yakobus yang Rasul sudah dibunuh. Ini menunjuk kepada Yakobus, saudara dari Yudas, anak Maria dan Yusuf. Ya, boleh dikatakan saudara tiri lah dari Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu inilah yang kemudian kepada Yakobus tersebutlah hal ini harus disampaikan. Karena bagaimanapun nanti Yakobus itu akan menjadi pemimpin juga. Barangkali pada waktu itu dia sudah menjadi salah seorang pemimpin gereja di Yerusalem. Ya. Sementara mereka ini sedang berdoa di rumah Maria, bukan di Bait Allah, bukan di sinagog. Mereka berdoa di rumah Maria. Oleh sebab itu kemudian Petrus meminta supaya hal tersebut diceritakan. Nah, Ibu Bapak Saudara, menarik sekali untuk dilihat lebih dalam lagi. Lalu ketika Petrus dilepaskan oleh malaikat Tuhan dari penjara tersebut, tentu bayarannya sangat mahal bagi para pengawal. Ya, sehingga ketika Herodes barangkali sudah menjanjikan kepada orang banyak, kepada orang Yahudi, bahwa dia juga akan memenggal kepala Petrus seperti dia memenggal kepala Yakobus. Tetapi ketika mendapatkan penjara, bahwa penjara sudah kosong, tidak ada lagi Petrus, maka Herodes begitu marah. Herodes begitu murka terhadap para pengawalnya. Ia memerintahkan kepada para pengawal untuk mencari Petrus. Perintahkan, cari Petrus. Cari Petrus sampai dapat. Ya. Nah, ketika mereka tidak menemukan Petrus, maka perintah Herodes yang kedua adalah periksa para pengawal. Jangan sampai ada para pengawal yang bersekongkol dengan Petrus.
yang bekerja sama dengan Petrus lalu membebaskan Petrus. Sehingga ketika para pengawal barangkali sudah disidang oleh Raja Herodes, lalu mereka menyampaikan bagaimana mereka sedang tertidur dan tidak tahu apa-apa, apa yang terjadi dengan Petrus, maka kemudian perintah Herodes kepada orang-orang atau kepada pegawainya untuk membunuh para pengawal yang mengawal Petrus. Di sini memang kuasa raja, kalau raja sudah bertindak, raja sudah memerintahkan, tidak ada yang bisa melanggar, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa mengelak. Konsekuensi dari perkataan raja ya, kalau raja memerintahkan bunuh ya bunuh. Kalau raja memerintahkan atau menitah untuk seseorang hidup ya hidup. Apalagi dalam konteks Herodes sebagai raja, pemegang kekuasaan tertinggi dalam kepemerintahan Romawi pada waktu itu. Menarik bahwa harga bayaran mahal yang dia harus ditanggung, yang harus dialami oleh para pengawal ini sungguh luar biasa. Kita juga dari peristiwa ini ingat apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan kepada Paulus ketika Paulus dilepaskan dari penjara, ya ketika kemudian pintu-pintu penjara terbuka, maka kepala penjara di Filipi berkata kepada Paulus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Tetapi dalam konteks Petrus ini tentu Petrus memang dibawa oleh malaikat keluar dari penjara itu. Sehingga tidak ada satu kesempatan bagi para pengawal pada waktu itu dalam konteks bahwa apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat. Tapi menarik bahwa dalam bagian ini artinya bahwa ingin menyampaikan kepada kita apa yang dialami Petrus ini bukan satu-satunya peristiwa yang dikerjakan oleh Allah untuk menyelamatkan orang yang memang betul-betul nanti Tuhan pakai lagi. Seperti Saulus atau Paulus pernah mendapatkan satu pengalaman yang sama kalau kita membaca lagi surat selanjutnya. Dan bahkan di dalam perjanjian lama pun bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong atau menyelamatkan Daniel yang dibuang di dalam gua singa. Oleh sebab itu menarik bahwa bagaimana kita melihat karakter, kemudian kekuasaan dunia, kekuasaan kepemerintahan raja dunia. Mereka memerintah dengan tangan besi, mereka memerintah dengan kelaliman, mereka memerintah tentu saja sesuka hati mereka. Ya. Oleh sebab itu kemudian dalam bagian ini yang terakhir bahwa kita menemukan di sana Herodes mati. Kemarahan Herodes lagi di sini dinyatakan bagaimana kemarahan Herodes. Herodes marah. Ya, nampaknya memang Raja Herodes adalah raja yang marah dan marah. Ya, yang namanya kekuasaan raja, kalau sesuatu yang tidak beres barangkali dia lihat dia akan marah. Raja Herodes kembali marah, kemudian kenapa? Karena memang ternyata ada yang mengatakan ada satu perselisihan paham antara Raja Herodes ini memerintah di Yudea. Kemudian dengan orang-orang di Sidon dan di Tirus ini. Ini satu daerah asing, daerah kekuasaan, memang kekuasaan Romawi, tapi juga orang-orang yang banyak di sana adalah orang-orang Yunani, orang-orang Helenis. Ya, oleh sebab itu kemudian mereka berhasil mengambil hati Herodes sehingga menginginkan satu perdamaian dengan melobi salah seorang pegawai Raja Herodes. Lalu mereka kemudian mendapatkan satu, boleh dikatakan rekonsiliasi, suatu kedamaian lagi, ada perdamaian. Ya, oleh sebab itu kemudian kembali Herodes mendapatkan satu angin segar, mendapatkan satu dukungan, mendapatkan satu support yang luar biasa dari orang-orang banyak. Ketika dia berpidato, ketika dia berceramah, ya tentu apa yang dipandang oleh orang-orang terhadap dia, maka orang mengatakan bahwa suara Herodes adalah suara Allah, bukan suara manusia. Nah, padahal Herodes memang bukan orang yang percaya kepada Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Herodes ternyata dilihat oleh Allah sebagai sesuatu sikap yang tidak hormat kepada Allah. Sehingga dalam ayat yang ke-22, 23 di situ kita mendapatkan bahwa malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menampar Herodes. Karena memang menganggap bahwa Herodes bukan orang yang menghormati Allah. Herodes bukan orang yang menghargai Allah. Betapa berbahayanya saya pikir dalam bagian ini kalau kita sadar
Bagaimana sih hidup kita mesti menghormati Allah, menghargai Allah kepada orang yang notabene-nya saja orang kafir, orang Herodes ini yang tidak percaya kepada Kristus, ketika berlaku demikian, maka dianggap sebagai orang yang tidak menghormati Allah, apalagi dengan kita sebagai orang yang percaya. Ya, kita sebagai orang yang percaya dalam konteks ketika kita tidak berlaku hormat terhadap Tuhan, waduh, waktu saya membaca bagian ini gentar juga gitu ya. Berapa kali dalam hidup saya, berapa kali dalam hidup orang percaya, dalam hidup barangkali saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita tidak menunjukkan hormat kepada Tuhan. Kita tidak menunjukkan hormat kepada Allah. Namun Dia mengasihi kita. Dia membimbing kita, Dia menopang kita, Dia sabar terhadap kita. Andai kita diperlakukan sama seperti Herodes ini, waduh, mati dah kita. Ya. Oleh sebab itu saya pikir bahwa dalam bagian ini saya sedikit bahwa wah, bagaimana cara Tuhan mengasihi kita, cara Tuhan betul-betul memperhatikan kehidupan kita sebagai umatnya. Di sini kemudian digambarkan Herodes kemudian dibunuh atau ditampar oleh malaikat Tuhan lalu mati. Raja yang berkuasa, raja yang punya otoritas dalam konteks manusia untuk membinasakan Yakobus, raja yang punya kekuasaan secara manusia untuk memenjarakan Petrus, raja yang punya kekuasaan secara manusia untuk membunuh para pengawal yang mengawal Petrus, pada akhirnya raja yang sama mengalami kematian juga. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak, Saudara, kemudian di sini kita melihat kalau kita memperhatikan bagian selanjutnya, maka ya dalam ayat yang ke-24 di situ dikatakan, maka firman Tuhan makin tersebar, orang banyak semakin mendengar akan perkataan atau pemberitaan Injil melalui para rasul ini. Kisah para rasul bicara tentang kisah perjalanan gereja. Kisah para rasul bicara tentang kisah lahirnya gereja. Kisah para rasul bicara tentang kisah karya Roh Kudus yang luar biasa dalam memimpin kehidupan gereja Tuhan. Ya, dan biarlah bagian ini terus ingatkan kepada kita. Supaya kita sebagai orang percaya betul-betul bagaimana kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ingat, hidup sebagai orang percaya, jangan pernah bermimpi kita tidak punya pergumulan. Jangan pernah bermimpi bahwa kita tidak punya problem. Jangan pernah bermimpi hidup kita akan nyaman terus, tidak. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini tentu akan mengalami berbagai macam penderitaan, bukan saja penganiayaan seperti yang dialami oleh para murid sana, tapi juga bagaimana pergumulan kita melawan keegoisan kita, melawan kemalasan kita untuk berdoa, melawan kemalasan kita untuk beribadah, melawan kemalasan kita untuk membaca firman. Nah, itu perjuangan kita. Itu perlawanan kita, tentu dalam konteks kita memberitakan Injil kepada orang lain juga. Barangkali kita ditolak, barangkali kita ditentang. Ketika kita menyatakan kebenaran, bukan hanya kepada orang tidak percaya, barangkali kepada sesama orang percaya, kepada rekan, kepada sahabat, kepada teman di kampus, kepada teman di kantor. Ketika kita menyatakan kesalahan, barangkali konsekuensinya. Ya, kita ditolak, kita dicaci, kita dimaki, kita dibenci. Itu panggilan hidup kita, tapi kita tidak boleh berhenti untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Tentu, ya, bagaimana cara Tuhan menolong kita, memimpin kehidupan kita. Kalau kita mesti harus mati oleh karena Injil seperti apa yang dialami oleh Yakobus, saya pikir bahwa itu juga panggilan hidup kita. Tuhan yang memperkenankan hal itu. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh beriman teguh pada Tuhan. Setia, melayani Dia, mengerjakan panggilan, ya, mengerjakan segala pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita baik di keluarga, di kampus, ya, di kantor, untuk puji hormat bagi nama Tuhan.